Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang propagasi cahaya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Afifah Chandra Ardia Pramesti, NIM K2319003. Yang kedua, Artiwi Indah Kusuma, NIM K2319014. Yang ketiga, ada Arya Pramanda, NIM K2319015. Dan yang terakhir Fadia Novita Andani, NIM K2319027. Untuk materi yang pertama yaitu tentang refraksi atau pembiasan. Perhatikan gambar 4.13 ini. Pada gambar di samping menunjukkan seberkas cahaya yang menimpa sebuah permukaan dengan sudut tertentu. Artinya, θ I tidak sama dengan 0. Antar permukaan ini tidak homogen. Atom yang menyusunnya menyebarkan cahaya ke kedua arah. Yang pertama ke arah belakang sebagai sinar yang dipantulkan dan ke arah depan sebagai sinar yang ditransmisikan. Gelombang yang ditransmisikan biasanya merambat dengan kecepatan efektif Vt kurang dari c, seolah-olah atom di permukaan menyebarkan gelombang lambat ke dalam kaca yang bergabung membentuk gelombang transmisi lambat. Karena gelombang elektromagnetik yang ditransmisikan lebih lambat daripada gelombang elektromagnetik yang datang, maka muka gelombang yang ditransmisikan dibiaskan, dipindahkan atau berbalik sehubungan dengan muka gelombang datang, dan sinarnya membelok. Tentang hukum pembiasan, ingatlah bahwa setiap muka gelombang adalah permukaan fasa konstan, dan sejauh fasa tersebut, bidang terhambat oleh media pemancar. Masing-masing muka gelombang ditahan, seolah-olah bagian depan gelombang melengkung saat melintasi batas karena perubahan kecepatan. Perhatikan gambar 4.19. Pada gambar ini ditunjukkan pencahayaan ganda muka gelombang tunggal menunjukkan interval yang sama dalam waktu yang berturut-turut. Perhatikan titik B di muka gelombang membutuhkan waktu sebesar delta T untuk berjalan dari titik B menuju titik D. Bagian yang ditransmisikan dari muka gelombang yang sama di sini ditandai dengan huruf A, juga berjalan dengan kecepatan Vt mencapai titik E. Muka gelombang yang dibiaskan memanjang dari E ke D, membuat sudut antara permukaan sebesar delta T. Kedua segitiga ABD, dan segitiga AED pada gambar 4.19 ini memiliki kesamaan sisi miring, yaitu sisi AD. Maka sin θ I per BD sama dengan sin θ T per AE, di mana BD dan AE ini merupakan jarak yang bisa kita hitung dengan rumus BD sama dengan VI kali delta T dan AE sama dengan VT kali delta T. Maka persamaan ini dapat kita tuliskan kembali menjadi sin θ I per VI sama dengan sin θ T per VT. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Snellius. Hukum Snellius ditemukan oleh Willebrord Snell van Rooyen pada tahun 1621. Dengan mengalihkan persamaan sebelumnya, yaitu persamaan sin θ I per VI sama dengan sin θ T per VT dengan C, di mana NI sama dengan C per VI dan NT sama dengan C per VT, maka akan didapatkan persamaan hukum Snellius yaitu NI sin θ I sama dengan NT sin θ T, di mana NIT merupakan indeks bias. Konstanta indeks bias ini merupakan perbandingan antara XI dan XT yang konstan di semua sudut. Perhatikan gambar berikut. Saat N1 kurang dari N2 atau saat cahaya awalnya bergerak dari medium berindeks rendah, berdasarkan hukum Snellius, maka sin θ1 lebih besar daripada sin θ2. Dan karena fungsi yang sama bernilai positif antara 0 derajat dan 90 derajat, maka θ1 lebih besar daripada θ2. Dari pernyataan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ketika cahaya memasuki media dengan indeks yang lebih tinggi, maka cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal. Dan ketika suatu cahaya itu memasuki media dengan indeks yang lebih rendah, maka cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal. Hukum Snellius dapat dituliskan ulang sebagai sin θ I per sin θ T sama dengan NTI, di mana
NTI sama dengan NT per NI merupakan indeks bias relatif dari dua media. Yang dalam bentuk vektor kita dapat menuliskannya dengan NI kali KI cross UN sama dengan NT kali KT cross UN. Pada gambar 4.19 ini, kita bisa mengilustrasikan 3 perubahan penting yang terjadi pada sinar yang melintasi antarmuka. Yang pertama, sinar berubah arah karena bagian depan gelombang berada di depan kaca melambat. Bagian yang masih berada di udara maju lebih cepat, menyapu dan menekuk gelombang ke arah normal. Yang kedua, sinar pada kaca memiliki penampang yang lebih luas daripada sinar di udara, sehingga energi yang dipancarkan atau disebarkan lebih tipis. Yang ketiga, panjang gelombang berkurang karena frekuensinya tidak berubah saat kecepatannya menurun. Kita bisa mencari panjang gelombang dengan rumus lambda sama dengan lambda 0 per m. Gagasan terakhir ini menunjukkan bahwa aspek warna cahaya lebih baik dianggap terkait dengan frekuensi daripada panjang gelombangnya, karena panjang gelombang cahaya berubah dengan media tempat cahaya itu bergerak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip Huygens. Prinsip Huygens merupakan pendekatan lain untuk menunjukkan arah rambatan dua sinar. Prinsip Huygens ditemukan oleh Christian Huygens pada tahun 1690. Beliau mengatakan seluruh titik pada sebuah muka gelombang dapat berlaku sebagai sebuah sumber yang secara sferikal atau dalam bentuk lingkaran dianggap sebagai gelombang kedua yang disebut wavelet. Jika tangensial wavelet ditarik garis lurus dengan tangensial wavelet lain, maka akan membentuk muka gelombang baru. Pada kondisi pertama, yaitu kondisi ketika wavefront atau muka gelombang asalnya itu berupa garis lurus. Nah, dari muka gelombang ini terdapat titik-titik yang berupa wavelet. Nah, tangensial dari setiap wavelet ini ketika kita tarik garis lurus, kita hubungkan satu sama lain, maka akan membentuk muka gelombang baru. Karena muka gelombang asal berbentuk garis lurus, maka muka gelombang baru juga akan berbentuk garis lurus. Kondisi yang kedua, ketika muka gelombang asal berbentuk seperti lingkaran. Sama seperti tadi, dari muka gelombang asal ini terdapat titik-titik yang merupakan sumber gelombang yang berbentuk sferikal atau kita sebut sebagai wavelet. Lalu ketika kita tarik tangensial dari setiap wavelet ini, kemudian kita hubungkan satu sama lain, maka akan membentuk muka gelombang baru. Karena muka gelombang awalnya berbentuk lingkaran, maka muka gelombang baru juga akan berbentuk lingkaran. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip Huygens pada hukum Snellius. Yang pertama yaitu pada pemantulan cahaya. Jika ada dua buah sinar datang yang perpendikular mengenai sebuah permukaan. Lalu kita tarik garis lurus yang saling menyiku. Kemudian kita buat garis normal di sinar datang yang pertama. Setelah kita buat garis normalnya, kita membuat wavelet untuk masing-masing titik di setiap sinar. Untuk sinar yang pertama kita buat wavelet di titik O, dan untuk sinar yang kedua kita buat wavelet dari titik M. Kemudian kita hubungkan kedua wavelet tersebut. Setelah kita hubungkan, maka kita akan menemukan titik potong antar keduanya. Setelah itu kita buat atau kita tarik garis dari titik O melewati titik potong tadi, yang mana ini nantinya menjadi sinar pantul. Setelah itu kita dapat mengetahui bahwa sudutnya ini adalah sudut pantul yang kita simbolkan dengan gamma, dan yang tadi itu adalah sudut datang theta i. Dapat kita lihat bahwa segitiga ONP dan segitiga OMP itu memiliki sisi miring yang sama, yaitu sisi OP. Mereka juga memiliki sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Kita dapat lihat pula bahwa NO sama dengan MP dan NP sama dengan MO. Maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa theta I sama dengan gamma, atau sudut datang itu sama dengan sudut pantulnya. Yang kedua yaitu pada pembiasan cahaya.
sama seperti pada pemantulan cahaya, jika ada dua buah sinar datang yang perpendikular mengenai sebuah permukaan, kemudian kita buat garis lurus yang saling menyiku, lalu kita buat garis normalnya, kemudian kita buat wavelet pada masing-masing sinar. Tentunya untuk wavelet pada sinar yang pertama lebih kecil daripada wavelet pada sinar kedua. Karena ketika memasuki medium yang kedua ini, kecepatannya berkurang. Setelah itu kita hubungkan kedua waveletnya. Setelah kita menemukan titik potong, kita buat garis dari titik O dan titik P melewati titik potong tersebut. Maka dapat kita lihat bahwa garisnya itu mendekati garis normal. Kita dapat lihat bahwa segitiga pada medium pertama dan kedua ini sama. Kita misalkan sudutnya di bagian ini adalah I dan di bagian ini adalah gamma. Untuk panjang ini itu sama dengan jarak. Kita dapat menggunakan rumus jarak, yaitu mengalihkan kecepatan dengan waktu. Untuk kecepatannya, yaitu kecepatan pada medium pertama, yaitu V1 dikalikan dengan delta T. Begitupun juga pada medium yang kedua menggunakan kecepatan 2, yaitu V2 dikalikan delta T. Setelah itu kita dapat memformulasikan, yaitu sin I sama dengan V1 dikalikan delta T per sisi miring, yaitu OP. Dan untuk yang sin gamma sama dengan V2 dikalikan delta T dibagi OP. Setelah itu kita dapat membandingkannya. Karena setiap persamaan mempunyai delta T dan OP, kita dapat menghilangkannya. Sehingga persamaannya menjadi sin I per sin gamma sama dengan V1 per V2. Jika kita ingat kembali, persamaan ini sama dengan persamaan hukum Snellius apabila kita memasukkan indeks biasnya. Untuk materi selanjutnya yaitu sinar cahaya dan kesesuaian normal. Dalam media isotropik, sifatnya sama di semua arah, sinar adalah lintasan ortogonal dari muka gelombang. Artinya adalah garis ke utara ke muka gelombang di setiap titik persimpangan. Dalam media seperti itu, sinar sejajar dengan vektor perambatan vektor K. Dalam bahan isotropik homogen, sinar akan menjadi garis lurus karena secara simetris mereka tidak dapat menekuk ke arah yang diinginkan. Selain itu, karena kecepatan propagasi identik di semua arah dalam media tertentu, pemisahan spasial antara dua muka gelombang yang diukur sepanjang sinar harus sama. Titik di mana satu sinar memotong sekumpulan muka gelombang disebut titik yang sesuai, misalnya A aksen, dan A double aksen. Terbukti, pemisahan waktu antara dua titik yang sesuai pada dua muka gelombang berurutan adalah identik. Jika muka gelombang sigma diubah menjadi sigma double aksen setelah waktu T double aksen, jarak antara titik yang sesuai pada setiap dan semua sinar akan dilintasi dalam waktu yang sama, yaitu T double aksen. Ini akan berlaku jika muka gelombang melewati satu media isotropik homogen ke yang lain. Berarti bahwa setiap titik pada sigma dapat dibayangkan mengikuti jalur sinar untuk sampai di sigma double aksen pada waktu T double aksen. Jika sekelompok sinar seperti ini, kita dapat menemukan permukaan yang ortogonal untuk masing-masing dan setiap sinar tersebut dikatakan membentuk kongruensi normal. Dasar untuk pendekatan ini adalah teorema Malus dan Dupin yang menurutnya sekelompok sinar akan mempertahankan kesesuaian normalnya setelah sejumlah reaksi dan refraksi. Teorema dapat digunakan untuk menurunkan hukum refleksi serta hukum Snell. Seringkali, paling mudah untuk melakukan jejak sinar melalui sistem optik dan kemudian merekonstruksi muka gelombang menggunakan gagasan waktu transit yang sama antara titik yang sesuai dan ortogonalitas sinar dan muka gelombang. Hukum refleksi dan refraksi serta cara penyebarannya cahaya dan secara umum dapat dilihat dari perspektif yang berbeda dan menarik yang diberikan oleh prinsip Fermat. Hero dari Alexandria mengemukakan prinsip variasional yang merupakan hukum refleksi, yaitu cahaya yang menjalar dari suatu titik S menuju titik P melalui permukaan pemantulan akan melewati lintasan yang terpendek.
Dapat kita lihat pada gambar 1 yaitu jalur minimum dari sumber S ke pengamat atau P. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa sumber titik S memancarkan sejumlah cahaya yang kemudian direfleksikan ke P. Prinsip Fermat dikemukakan oleh Pierre de Fermat yang disebut dengan prinsip waktu terpendek atau Principle of Least Time, yang mencakup refleksi dan refraksi berbunyi cahaya menjalar dari salah satu titik lainnya akan melalui lintasan yang memerlukan waktu terpendek atau panjang lintasan terpendek. Seberkas cahaya yang melintasi antarmuka tidak mengambil garis lurus atau jalur spesial minimum antara titik di medium insiden dan satu di media transmisi. Nah, kita lihat dari gambar yang kedua yaitu penerapan prinsip Fermat pada refraksi. Nah, gambar tadi merupakan contoh penerapan prinsip pada kasus refraksi, di mana nilai R diminimalkan waktu transit dari S ke P, sehubungan dengan variabel X. Dengan kata lain, mengubah X menggeser titik O, mengubah sinar dari S ke P, transit terkecil mungkin akan bertepatan dengan jalur yang sebenarnya. Karenanya, T sama dengan SO per VI ditambah OP per VT, T sama dengan H kuadrat plus X kuadrat pangkat setengah per VI, ditambah B kuadrat plus A plus X kuadrat pangkat setengah per VT. Untuk meminimalkan Tx sehubungan dengan variasi X, kami tetapkan dt per dx sama dengan 0. dt per dx sama dengan X per VI H kuadrat plus X kuadrat pangkat setengah ditambah min A min X per VT B kuadrat plus A min X kuadrat pangkat setengah sama dengan 0. Dengan diagram dapat ditulis persamaan sebagai berikut. Sin theta I per VI sama dengan sin theta R per VT. Jika seberkas cahaya yang bergerak dari S ke P dalam waktu singkat mungkin, ia harus memenuhi hukum refraksi. Misalkan terdapat bahan bertingkat yang terdiri dari lapisan M, masing-masing memiliki indeks bias yang berbeda. Seperti pada gambar di bawah ini, waktu transit dari S ke P akan menjadi T sama dengan S1 per V1 ditambah S2 per V2 ditambah SM per VM. T sama dengan sigma S per VI dari T sama dengan 1 sampai M, di mana S1 dan V1 adalah panjang dan kecepatan jalur, masing-masing terkait dengan kontribusi ke I menjadi T sama dengan I per C sigma NISI dari I sama dengan 1 sampai M. Kemudian ada Fermat dan Mirages atau Fata Morgana. Ketika sinar matahari melewati atmosfer bumi yang tidak homogen, sinar tersebut membengkok untuk melintasi daerah yang lebih rendah dan lebih padat secara tiba-tiba. Seperti pada gambar di bawah ini, yaitu pembengkokan sinar melalui media yang tidak homogen, karena sinar matahari membengkok saat melewati atmosfer matahari tanpa lebih tinggi di langit. Menurut prinsip Fermat, sinar yang meninggalkan cabang mengarah ke bawah akan mengambil rute yang meminimalkan OPL. Sinar seperti itu akan menekuk ke atas melewati lebih banyak udara yang kurang padat daripada jika terbang lurus. Pernyataan asli prinsip Fermat tentang waktu terkecil memiliki beberapa kegagalan serius dan perlu diubah. Untuk itu ingatlah bahwa jika kita memiliki fungsi katakanlah fx, kita dapat menentukan nilai spesifik dari variabel x yang menyebabkan fx memiliki nilai stationary dengan menetapkan df per dx sama dengan 0 dan menyelesaikannya x dengan nilai standar yang kami maksud adalah nilai yang kemiringan fx versus x adalah 0 atau ekuivalen di mana fungsi memiliki maksimum plus minimum atau titik belok dengan garis singgung horizontal. Prinsip Fermat dalam bentuk modernnya berbunyi sinar cahaya yang bergerak dari titik S ke titik P harus melintasi panjang jalur optik yang tidak bergerak sehubungan dengan variasi jalur tersebut. Pada dasarnya yang dimaksud adalah kurva OPL versus X akan memiliki wilayah agak rata di sekitar tempat kemiringan menuju ke 0. Titik kemiringan 0 sesuai dengan jalur yang sebenarnya yang diambil. Dengan kata lain, OPL untuk lintasan yang sebenarnya akan sama dengan perkiraan pertama. OPL dari lintasan yang berbatasan langsung dengannya. Misalnya dalam situasi di mana OPL adalah minimum, seperti ilusi refraksi pada gambar 4.29, kurva OPL akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Jalur stasioner.
Untuk melihat bahwa OPL untuk sinar tidak selalu harus minimum, contoh pada segmen cermin elipsoidal 3 dimensi yang berlubang. Jika sumber S dan pengamat P berada pada fokus elipsoid, maka menurut definisi panjang S Xi P akan konstan, dimanapun pada perimeter Xi berada. Ini juga merupakan sifat geometris elips yang 0 sama dengan 0 untuk setiap lokasi Xi. Semua jalur optik dari S ke P melalui refleksi, oleh karena itu persis sama. Tidak ada yang minimum dan OPL jelas tidak bergerak sehubungan dengan variasi. Sinar yang meninggalkan S dan menabrak cermin akan sampai pada fokus P. Dalam semua kasus, sinar melewati OPL stasioner sesuai dengan prinsip Fermat dan dirumuskan kembali. Perhatikan bahwa karena prinsip hanya berbicara tentang jalur dan bukan arah di sepanjang itu, sinar yang bergerak dari P ke S akan menelusuri rute yang sama seperti 1 dari S ke P. Ini adalah prinsip pembalikan yang sangat berguna. Prestasi Fermat mendorong banyak upaya untuk menghentikan hukum mekanika Newton dengan formulasi variasional serupa. Kesamaan yang mencolok antara prinsip Fermat dan Hamilton memainkan peran penting dalam pengembangan mekanika kuantum Schrödinger. Pada tahun 1942, Richard Phillips Feynman menunjukkan bahwa mekanika kuantum dapat dibentuk dengan cara lain menggunakan pendekatan variasional. Evolusi yang berkelanjutan mengenai prinsip variasional membawa kita kembali ke optik melalui formalisme modern optik kuantum. Prinsip Fermat bukanlah perangkat komputasi, melainkan cara berpikir ringkas tentang perambatan cahaya. Ini adalah pernyataan tentang skema besar hal-hal tanpa memperhatikan mekanisme yang berkontribusi. Dengan demikian akan menghasilkan wawasan dalam berbagai keadaan. Materi selanjutnya dalam propagasi cahaya adalah pendekatan elektromagnetik. Teori elektromagnetik merupakan pendekatan yang lebih kuat dari teori lainnya. Dalam teori elektromagnetik ini, terdapat materi-materi yang akan kita jelaskan lebih mendalam. Yang pertama yaitu gelombang pada antarmuka. Misalkan, kejadian gelombang cahaya monokromatik adalah planar, sehingga memiliki bentuk persamaannya yaitu EI sama dengan E0T X I KI dot R min omega I T. Atau lebih sederhananya pada persamaan 4.12 yaitu EI sama dengan E0I cos KI dot R min omega I T. Asumsikan bahwa Y konstan dalam waktu, yaitu gelombang terpolarisasi linier atau bidang. Segala bentuk cahaya dapat diwakilkan oleh dua gelombang ortogonal terpolarisasi linier, karena dalam asal waktu T-nya adalah sama dengan 0 dan asal ruangnya juga R sama dengan 0. Maka gelombang yang dipantulkan dan ditransmisikan dapat dituliskan sebagai persamaan berikut. ER sama dengan E0R cos KR dot R min omega RT plus epsilon R. Dan untuk waktu sama dengan 0-nya adalah ET sama dengan E0T cos KT dot R min omega T kali T plus epsilon R. Hukum teori elektromagnetik mengarah pada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh medan dan disebut sebagai kondisi batas. Komponen medan listrik E yang cocok untuk antarmuka harus kontinu. Dengan kata lain, total komponen tangensial E di satu sisi permukaan harus sama dengan sisi lainnya. Jadi karena U adalah vektor satuan normal ke antarmuka terlepas dari arah medan listrik dengan di muka gelombang, produk silang dengan U akan menjadi perpendikuler ke U dan bersinggungan dengan antarmuka. Untuk persamaannya, UN cross EI plus UN cross ER sama dengan UN cross ET, atau lebih jelasnya adalah pada persamaan 4.16
sehingga menghasilkan UN cross E0T cos KT dot R min omega T kali T plus epsilon T. Hubungan tersebut harus diperoleh setiap saat dan pada titik manapun pada antarmuka, atau Y sama dengan B, dan harus memiliki ketergantungan fungsional yang sama persis pada variabel T dan R, yang artinya K dot R min omega T dalam bidang antarmuka sama dengan KR dot R min omega RT plus epsilon R. Atau untuk waktu yang sama dengan nolnya, persamaannya yaitu KT dot R min omega T kali T plus epsilon T pada bidang antarmuka. Semua nilai-nilai tersebut, yaitu nilai waktu dan koefisien, harus benar. Elektron di dalam media mengalami getaran paksa pada frekuensi gelombang datang. Cahaya yang tersebar memiliki frekuensi yang sama, sehingga diperoleh persamaannya seperti pada persamaan 4.19. Atau untuk lebih sederhananya, dalam persamaan 4.20 yaitu KI min KR dot R pada bidang antarmuka sama dengan epsilon R. Karena kejadian dan gelombang yang dipantulkan berada pada medium yang sama, yaitu K sama dengan K, bahwa K min K tidak memiliki komponen pada bidang antarmuka, atau KI sin theta I sama dengan KR sin theta R. Sehingga berlaku hukum refleksi, yaitu theta I sama dengan theta R. Karena KI min KR sejajar dengan UN ketika vektor KI, KR, dan UN berada pada bidang yang sama. Sehingga persamaannya adalah KI min KT dot R sama dengan epsilon T. Karena KI min KT juga normal untuk antarmuka, jadi KI, KR, KT, dan UN semua adalah koplanar, sehingga sebelumnya komponen tangensial KI dan KT harus sama, yaitu KI sin theta I sama dengan KT sin theta T. Tetapi karena omega I sama dengan omega T, kita dapat mengalihkan kedua sisi dengan C per omega I, sehingga Ni sin theta I sama dengan Nt sin theta T. Selanjutnya mengenai persamaan Fresnel. Misalkan bahwa gelombang monokromatik bidang terjadi pada permukaan bidang yang memisahkan dua media isotropik. Apapun polarisasi gelombangnya, kita akan menyelesaikan bidang E dan B menjadi komponen yang sejajar dan tegak lurus dengan bidang kejadian dan memperlakukan konstituen secara terpisah. Dua gambar pada slide ini merupakan gambar untuk kasus 1 yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya, untuk kasus 1, menganggap bahwa bidang E tegak lurus dengan bidang kejadian dan B adalah sejajar dengan bidang tersebut. Ingat bahwa E sama dengan VB, jadi K cross E sama dengan VB, atau K dot E sama dengan 0. Dengan menggunakan kontinuitas komponen tangensial dari bidang E, kita memiliki batas di setiap waktu dan titik manapun, sehingga diperoleh persamaan 4.25, yaitu E0I plus E0R sama dengan E0T. Vektor medan yang ditunjukkan harus benar-benar pada Y sama dengan 0 atau berada di permukaan. Adanya komponen lain
yang dipolarisasi secara elektrik oleh gelombang yang memiliki efek yang pasti pada konfigurasi medan. Jadi, meskipun komponen tangensial E kontinu melintasi batas, komponen normalnya tidak. Sebaliknya, untuk komponen normal produk E sama di kedua sisi antarmuka. Demikian pada untuk komponen normal B adalah kontinu, sehingga halnya komponen potensial tangensial B. Di sini efek magnetis dua media muncul melalui permeabilitas P. Ini kondisi batas akan menjadi hal yang paling sederhana untuk digunakan, terutama sebagai diterapkan pada refleksi dari permukaan konduktor. Untuk persamaannya yaitu min B per mu I cos theta I plus BR per mu I cos theta R sama dengan min BT per mu T cos theta T, di mana sisi kiri dan kanan masing-masing adalah besaran total B per U yang sejajar dengan antarmuka dalam media insiden dan transmisi. Untuk arah positifnya adalah untuk meningkatkan X, jadi bahwa komponen skalar B muncul dengan tanda minus. Untuk BI sama dengan EI per VT, BR sama dengan ER per VR, dan BT sama dengan ET per VT. Dari ketiga persamaan tersebut, yaitu dari persamaan 4.27 sampai dengan 4.29, menghasilkan persamaan 4.30, yaitu 1 per mu VI dikali EI min ER cos theta I sama dengan 1 per mu VT ET cos theta T. Dengan memanfaatkan persamaan 4.12, 4.13, dan persamaan 4.14, serta mengingat bahwa kosinus di dalamnya sama antara yang satu dengan lainnya, yaitu pada Y sama dengan 0, sehingga diperoleh Ni per mu I dikali E0I min E0R cos theta I sama dengan Nt per mu T E0T cos theta T, dan kemudian dikombinasikan dengan persamaan 4.25 sehingga menghasilkan persamaan 4.32 dan 4.33 seperti yang tercantum pada layar tersebut. Dari persamaan-persamaan sebelumnya yang sudah diperoleh, maka bentuk umum persamaannya adalah untuk ruang N1 Ni cos theta I min Nt cos theta T per Ni cos theta I plus Nt cos theta T, dan untuk waktu persamaannya adalah 2 Ni cos theta I per Ni cos theta I plus Nt cos theta T. Di sini nilai R menunjukkan koefisien refleksi amplitudo dan T adalah koefisien transmisi amplitudo. Selanjutnya kita masuk ke kasus 2, yaitu E sejajar dengan bidang kejadian. Sepasang persamaan serupa dapat diturunkan jika bidang E yang masuk terletak di bidang insiden, seperti pada gambar yang tercantum pada layar. Kontinuitas komponen tangensial E di kedua sisi batasnya yaitu E0I cos theta I min E0R cos theta R sama dengan E0T cos theta T. Dari kontinuitas komponen tangensial B per R sehingga menghasilkan persamaan 1 per mu I VI dikali E0I plus 1 per mu R VR dikali E0R menghasilkan 1 per mu T VT dikali E0T. Dengan menggunakan U1 sama dengan U1 dan 01 sama dengan 01 dapat menggabungkan rumus-rumus untuk mendapatkan dua persamaan Fresnel,
yaitu seperti pada persamaan 4.38 dan 4.39 seperti yang terlihat pada layar. Ketika kedua medan yang membentuk antarmuka adalah dielektrik yang pada dasarnya adalah non-magnetik, koefisien amplitudenya menjadi untuk nilai ruang atau untuk koefisien amplitudo dalam ruangnya adalah Nt cos theta I min Ni cos theta T per Ni cos theta T plus Nt cos theta I. Dan untuk koefisien amplitudo dalam waktunya persamaannya yaitu 2Ni cos theta I per Ni cos theta T plus Nt cos theta I. Satu penyederhanaan notasi dapat dilakukan dengan menggunakan hukum Snell, di mana persamaan Fresnel untuk media dielektrik menjadi untuk yang ruang persamaannya minus sin theta I min theta T per sin theta I plus theta T, sehingga menjadi plus tan theta I min theta T per tan theta I plus theta T. Dan untuk waktu persamaannya yaitu 2 sin theta T cos theta I per sin theta I plus theta T, atau 2 sin theta T cos theta I per sin theta I plus theta T cos theta I min theta T. Untuk subkonsep yang selanjutnya yaitu ada interpretasi dari bentuk persamaan Fresnel. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu akan membahas tentang koefisien dari amplitudo, di mana secara singkat bentuk persamaan koefisien amplitudo untuk seluruh rentang nilai theta I yaitu dirumuskan sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan persamaan sinus, di mana R theta I sama dengan 0 atau bisa juga dituliskan sebagai min R theta I sama dengan 0 itu dirumuskan sebagai sin theta I min theta T dibagi dengan sin theta I ditambah theta T untuk rank nilainya yaitu theta I sama dengan 0. Nah, di sini setelah memperluas nilai dari sinus dan menggunakan hukum Snellius, maka persamaan tersebut berubah menjadi seperti ini, yaitu R theta I sama dengan 0 itu sama dengan Nt dikalikan cos theta I dikurangi Ni cos theta T dibagi dengan Nt cos theta I ditambah Ni dikalikan cos theta T untuk rank nilainya theta I-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya persamaan di atas bisa dikembangkan. Nah, setelah dikembangkan, ternyata pendekatan nilai limit dari theta I dan theta T itu bernilai 1. Nah, sehingga persamaannya menjadi Nt dikurangi Ni dibagi dengan Nt ditambah Ni. Nah, persamaan koefisien refleksi ini muncul karena tidak lagi ditentukan oleh bidang sudut ketika theta T-nya sama dengan 0, sehingga kondisi ini terjadi saat berada dalam indeks bias udara yaitu Ni-nya ketika sama dengan 1. Nah, ini berlaku ya. Nah, sehingga persamaan di atas nilai dari koefisien amplitudonya bernilai sebesar plus minus 0,2 sesuai dengan bentuk yang didapatkan dari persamaan sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk persamaan dari insiden normal pada persamaan Fresnel itu berlaku rumus seperti ini, yaitu theta T theta I sama dengan 0 atau sama dengan theta tegak lurus theta I sama dengan 0 itu bisa dirumuskan dengan 2Ni dibagi dengan Ni ditambah dengan Nt. Nah, yang kemudian secara umum dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan theta tegak lurus ditambah dengan min R tegak lurus itu hasilnya sama dengan 1. Nah, ini dalam persamaan Fresnel berlaku refleksi eksternal, yaitu ketika Nt lebih dari Ni-nya, dan sebaliknya jika
refleksinya internal, maka berlaku Ni lebih besar dari Nt. Nah, untuk submateri yang selanjutnya ada pergeseran fase, di mana dua bidang dalam insiden berada dalam fase jika komponen Y mereka paralel dan di luar fase jika komponennya antiparalel. Nah, ini catatan yang perlu digarisbawahi. Nah, kemudian untuk koefisien refleksi amplitudo untuk komponen paralel diberikan oleh persamaan berikut, yaitu R sama dengan Nt cos theta I dikurangi Ni cos theta T dibagi dengan Nt cos theta I ditambah Ni cos theta T. Nah, ini dimana ketika positif perubahan delta C-nya itu harus sama dengan 0. Nah, sehingga maka berlaku ini sebagai berikut. Sin theta T cos theta T dikurangi cos theta T sin theta T harus lebih besar dari 0. Nah, yaitu apabila kondisinya memenuhi persamaan Nt cos theta I dikurangi Ni cos theta T lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya untuk gambar dari pergeseran fase, ini masing-masing ada 5 gambar yang sudah saya berikan contohnya, yaitu dari gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, dan gambar E. Nah, ini bisa dilihat keterangannya masing-masing, yaitu perubahan dari delta C-nya atau perubahan dari sudutnya masing-masing. Nah, kemudian untuk pergeseran fase dalam kondisi komponen paralel dan tegak lurus, maka berlaku persamaan yang lain, yaitu dengan menggunakan konsep vektor, yaitu ini ketika tegak lurus dengan vektor E, maka berlaku persamaan sin theta I dikurangi theta T cos theta T ditambah theta T lebih besar dari 0. Nah, kemudian untuk kasus yang Ni lebih kurang dari Nt, maka berlaku theta I ditambah theta T harus lebih kecil dari pi per 2. Nah, ini mohon maaf untuk yang persamaan 1 ini sin theta I dikurangi theta T cos theta I ditambah theta T lebih besar dari 0. Ini ketika kasusnya yaitu tegak lurus dari bidang E. Nah, untuk kasus kedua ketika Ni lebih besar dari Nt, maka berlaku kondisi ini. Nah, untuk yang selanjutnya ada submateri refleksi dan transmisi, di mana refleksi dan transmisi sinar insiden dapat direpresentasikan sebagai vektor sejajar dari S atau cross ini, yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut, yaitu vektor S sama dengan C kuadrat epsilon 0, yaitu perkalian cross product dari vektor E dikali dengan vektor B. Nah, selanjutnya kerapatan flux radiansi memiliki satuan watt per meter persegi atau iradiansi dari refleksi dan transmisi sinar ini bisa dirumuskan sebagai operator ini, yaitu C epsilon 0 dibagi 2 dikalikan dengan E0 kuadrat. Nah, untuk refleksi dari R atau reflektansi dari R dalam pembahasan ini didefinisikan sebagai rasio daya yang dipantulkan atau flux dengan daya datang yang dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Ini bisa dilihat yaitu sama dengan IR per II atau R sama dengan E0R per E0I kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sehingga dengan cara yang sama transmisi T didefinisikan sebagai rasio yang ditransmisikan ke flux insiden dan dituliskan dengan persamaan T sama dengan IT cos theta T dibagi dengan II cos theta I atau ini dengan persamaan ini. Nah, untuk kasus refleksi dan transmisi harus memenuhi kondisi di mana energi total yang mengalir ke area luas keping persatuan waktu harus sama dengan energi yang mengalir
keluar persatuan waktu. Nah, sehingga persamaannya secara matematis bisa dituliskan seperti ini, yaitu ITA cos theta T ditambah ITA cos theta T ditambah ITA cos ini iya ditambah ITA cos theta T. Nah, sehingga dapat dituliskan bentuk yang lain itu seperti ini, sehingga persamaannya nanti berlaku R ditambah T, yaitu sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk refleksi dan transmisi, ketika theta I-nya sama dengan 0, maka bidang insiden menjadi tidak terdefinisi. Nah, sehingga dengan kata lain, komponen dari perbedaan komponen paralel dan tegak lurus dari R dan T menjadi menghilang. Nah, maka berlaku persamaan yang lain, yaitu persamaannya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk contoh soalnya itu dari submateri yang sudah kita bahas semuanya. Untuk yang pertama, ini mengenai refleksi. Itu yang pertama, cahaya di udara yang menembus pada antar muka kaca itu jadi ada cahaya menembus muka antar kaca, itu diketahui indeks bias kaca yaitu sebesar 1,70. Tentukan sudut datangnya, di mana keterangannya bahwa sudut transmisi sama dengan setengah theta I. Nah, ini langsung kita jawab saja. Di sini berlaku persamaan sin theta I sama dengan n sin theta I per 2. Nah, ini sesuai dengan keterangannya. Menggunakan rumus identitas di mana sin 2A itu sama dengan 2 sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, sehingga kita bisa ubah persamaannya sin theta I sama dengan 2 sin theta I per 2 cos theta I per 2. Nah, sehingga penyelesaiannya 1,70 sin theta I per 2 sama dengan 2 sin theta I per 2 cos theta I per 2. Nah, ini tinggal diselesaikan secara matematis, didapatkan theta I-nya yaitu sebesar 63,6 derajat. Nah, untuk yang kedua itu ada konsep prinsip Fermat. Itu sesuai dengan contoh soal yang kita tayangkan, yaitu turunkan konsep hukum refleksi dari persamaan theta T sama dengan theta I dengan menggunakan kalkulus untuk meminimalkan waktu transit. Nah, seperti yang dipersyaratkan oleh prinsip Fermat. Nah, ini langsung kita jawab dengan prinsip Fermat, di mana dengan menggunakan konsep vektor itu diperoleh vektor. Kita misalkan vektor dari P ke S. Nah, ini dituliskan sebagai SP sama dengan A, sedangkan jarak refleksinya bisa direpresentasikan dengan S ke B, sehingga ini dimisalkan dengan X dan SP dimisalkan dengan H. Nah, ini dengan prinsip Fermat kita dapatkan persamaan seperti ini. Tinggal kita hitung persamaannya. Nah, ini masukkan komponennya, maka ketika diminimalkan maka bentuk waktunya menjadi bentuk diferensial. dt per dx sama dengan x per vi dikalikan h kuadrat tambah x kuadrat pangkat setengah ditambah min a dikurangi x dibagi dengan vi h kuadrat ditambah a min x kuadrat pangkat setengah sama dengan 0. Nah, sehingga persamaannya bisa berlaku sin theta I sama dengan sin theta R atau theta I sama dengan theta R. Nah, untuk prinsip soal yang ketiga ini menerapkan hukum submateri transmisi dan refleksi, yaitu cahaya kuasi monokromatik yang memiliki radiasi 400 watt per meter persegi terjadi secara normal pada kornea, di mana diketahui nilai dari NT-nya itu 1,376 pada mata manusia. Jika orang tersebut berenang di bawah air dengan
indeks Ni-nya itu 1,33, tentukan radiasi yang ditransmisikan ke kornea. Sehingga kita langsung jawab dengan prinsip dari refleksi dan transmisi, yaitu R atau sama dengan R kuadrat yang telah kita bahas tadi, itu NT dikurangi Ni dibagi NT ditambah Ni dikuadratkan. Nah, ini tinggal kita masukkan komponen yang sudah kita ketahui. Nah, ini diketahui R kuadratnya itu 0,00289. Nah, setelah itu kita gunakan persamaan bahwa R ditambah T itu kan sama dengan 1. Nah, sehingga T-nya sama dengan 1 min R, diketahui hasilnya didapatkan 0,9991711. Nah, sehingga nilai dari radiasinya itu T dikalikan II. Nah, sehingga ini nilainya adalah mendekati 400 watt per meter persegi. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kritik dan saran bisa hubungi email kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.